sekali lagi Bulog itu kan penugasan ya, harus ada 1 juta sampai 1,2 juta ya. Kalau tadi yang saya jelaskan sampai bulan Februari dengan kita terus berjalan operasi pasar, kira lebih sisa kita ya cadangan yang ada di pemerintah yang di Bulog itu tinggal 500 ribu ton. Oke. Nah, kita masih harus memenuhi 1 sampai 1,2. Artinya ada peluang 700 ribu ton lagi. Bukan berarti kita harus impor, sekali lagi ya saya tegaskan, bukan berarti harus kita impor karena itu Maret sudah mulai panen ya. Maret, April, Mei, Juni itu panen raya ya, panen raya. Jadi kesempatan di situ Bulog untuk menyerap dari hasil panen dalam negeri, produksi masyarakat petani kita ya. Dan jelas Mas yang dijelaskan oleh atau aturan dalam negara yang disimpan menjadi cadangan pangan atau beras pemerintah itu adalah kualifikasinya adalah medium ya, bukan premium ya. Oke. Jadi dari penggilingan masyarakat yang sekarang penggilingan ada di masyarakat itu memproduksi beras-beras medium. Jadi kita selama ini juga mengambil menyerap dari masyarakat petani atau dari kelompok-kelompok petani, dari penggilingan-penggilingan petani gitu ya yang kita serap. Karena kalau penggilingan modern itu pasti mengeluarkannya beras premium. Jadi Bulog tidak bisa ya untuk CBP itu beras premium. Kecuali ya perlu saya tegaskan ya, kecuali kali ini yang kita impor itu adalah beras premium. Kenapa? Karena yang tersisa di negara-negara itu ya, karena itu negara-negara itu produksinya kan besar ya. Terus dia mesin modern, jadi memproduksinya premium, tidak ada medium. Oke. Nah, makanya kita datangkan semua kondisinya premium. Tapi ya nantinya karena ini aturannya kita harus medium, nanti harus diajukan kepada pemerintah itu melalui nanti diaudit oleh BPK untuk kita alihkan bahwa ini beras ini menjadi CBP gitu ya. Beras ini diakui CBP yang nanti kita diskusikan ya dengan harga 8.300 gitu. Gitu. Oke. Oke, baik. Nah, ini terkait tadi Bapak menjelaskan terkait akan menyerap beras dari lokal begitu ya, 700 ribu ton. Nah, kami juga butuh klarifikasi dari Pak Buas. Banyak yang mengatakan juga masyarakat ataupun para petani yang mengatakan bahwa memang Bulog tidak menyerap beras dari para petani karena Bulog menganggap harga beras petani di lapangan itu terlalu mahal. Nah, ini bisa diklarifikasi juga oleh Pak Buas. Silakan Pak Buas. Gini Mas, ya saya perlu jelaskan lagi bahwa harga pembelian pemerintah ya yang ditentukan oleh pemerintah untuk Bulog membeli dari petani itu 8.300. Oke. Nah, kemarin ada peningkatan harga di atas itu. Maka waktu itu diadakan putusan Rakortas dengan fleksibilitas harga 8.800. Oke. Berarti sudah sesuai nih dengan peningkatan yang tadi. Harganya di lapangan 8.500 sampai 8.700. Akhirnya saya minta fleksibilitas. Disetujui oleh negara, kita memberi dengan 8.800. Berarti sudah sesuai dengan harga yang ada di lapangan. Jadi petani tidak dirugikan dalam hal ini ya. Apalagi setelah dilepas dengan sistem komersil yang 9.000 sampai 10.200. Berarti tidak ada yang dirugikan petani. Persoalan sekarang, berasnya itu tidak ada atau kurang ya. Kalau dalam situasi seperti ini kita paksa untuk ngambil dari petani yang ada ya sekarang yang tersisa, itu sama aja kita kan mindahkan masalah ya kan, karena beras yang ada di petani-petani, di cadangannya petani untuk jualan mereka dan untuk kebutuhan mereka gitu ya. Kalau kita ambil berarti di situ kosong, kan ada timbul masalah baru karena kekurangan beras di lapangan justru ya kan. Nah, oleh sebab itu tadi kan putusannya adalah melalui Rakortas. Nah, Rakortas ini membahas secara lengkap dari sudut pandang produksinya, dari sudut pandang kebutuhannya, harganya, tersebarnya, ya ketersediaan seluruh Indonesia itu dibahas di dalam Rakortas, termasuk data yang sesungguhnya yang sekarang jadi satu adalah data dari BPS. Kita pedomani itu, tapi pada akhirnya diputus dalam Rakortas itu kita harus mengantisipasi jangan sampai dalam akhir tahun untuk kebutuhan Natal tahun baru itu justru benar-benar terjadi kelangkaan yang luar biasa. Nah, inilah langkah-langkah
kecepatan pemerintah. Jadi bukan pemerintah itu terus tidak berpihak ke petani, tidak menyerang petani, tidak. Karena kita tidak sebegitu mudah terus memberikan keputusan seperti itu. Tidak, kita mempelajari secara utuh dari sudut pandang kementerian-kementerian terkait. Jadi dari kacamata ekonomi seperti apa, dari kacamata produksi petani seperti apa, dari dari kebutuhan masyarakatnya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Mas. Jadi kita berpikir betul-betul untuk yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.